Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur terhadap eh, Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah memberkahi acara kita pagi hari ini, eh, serta salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kenikmatan membawa zaman kita yang dari gelap gulita atau ketika zaman jahilah kepada terang benderang, zaman terang benderang seperti diterangi oleh cahaya Islam seperti saat ini. Alhamdulillah ya, di pagi ini kita bisa berkumpul kembali dalam kajian ya, kajian kabar selaras ya, kajian bahasa Arab komunitas selaras ya. Nah, insya Allah hari ini adalah hari pertama ya kita mulai program kabar ini ya, kajian bahasa Arab ini. Insya Allah program ini akan kita lanjutkan ya setiap 2 minggu sekali. Ya, insya Allah akan diisi oleh Ustadz Badarudin Ismail. Insya Allah dari keilmuan beliau kita bisa belajar banyak ya dari buku ini. Ya, mungkin tanpa berlama lagi kita langsung mulai saja ya untuk kajian bahasa Arabnya kepada Ustadz Badarudin Ismail. Saya persilakan. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi ba'd. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Para ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah untuk hari ini pertemuan pertama kita di sesi untuk kita saling belajar ya, belajar bareng gitu. Ini di antara salah satu hal yang beberapa pekan lalu kita diskusikan dengan Pak Dery dan teman-teman dari DS, kemudian juga Ustadz Abdul juga. Jadi kita ingin kegiatan ini untuk ya pertama ya, manfaatnya adalah untuk kita sendiri ya, untuk upgrade diri kita. Kemudian yang kedua untuk biar kita juga nggak kalang kabut gitu ketika di rumah ditanya sama anak kita gitu. Ya, soalnya beberapa pekan yang lalu pas kita wawancara itu ada beberapa orang tua juga yang seperti itu, katanya di sering apa sih kalau istilahnya ya dites sama anaknya malah gitu. Ya, ada ayah itu yang yang cerita gitu. Katanya, wah, saya malu gitu kata yang pas dites anaknya sengaja hanya ngetes gitu. Waktu itu saya wawancara sama Pak Dery waktu itu. Ada ada tes yang kebetulan anaknya sudah ada di SD 6 juga gitu. Kebetulan kemarin ada anaknya juga yang di TKB untuk wawancara di SD 1. Jadi beliau cerita gitu. Jadi biar jangan sampai nanti ada hal-hal yang kayak gitu, maksudnya kita istilahnya sebagai seorang ayah ya perlu ya sebagai ya memang benar-benar pemimpin gitu dalam segala hal ya. Jadi ketika anak kita bertanya hal ini ya, kita harus tahu gitu karena namanya anak mereka nggak mau tahu gitu, mereka nggak bilang, saya nggak tahu gitu, karena bagi mereka itu ayah itu
harus tahu segala hal gitu. Ketika mereka nanya harus bisa tahu gitu. Seperti itu. Nah, mungkin itu salah satu ikhtiar kita adalah ya untuk kegiatan kali ini adalah salah satu bentuk ikhtiar kita gitu. Agar kita bisa mengupgrade diri kita dalam hal agama. Nah, untuk itu mungkin beberapa pekan yang lalu juga sudah di-share ya sama Pak Dery untuk materinya yang akan kita bahas. Insya Allah untuk pertemuan apa yang akan kita pelajari itu, nah, karena waktu itu di requestnya minta bahasa Arab plus juga ada tahsinnya gitu. Nah, sebenarnya ini bisa tiga. Nah, tiga untuk materi kita kali ini kita bisa dapat tahsin juga, bahasa Arab juga, dan bisa nahwu sorof juga. Ini bisa tiga materi gitu, yang kita akan dapat. Jadi sambil kita belajar tahsin, kita dapat bahasa Arab juga, dan kita juga bisa belajar nahwu sorof juga. Kalau kita saling belajar bareng, saling belajar bareng. Nah, begitu materi yang sudah di-share itu, nah itu para ayah mungkin bisa yang ikut secara online, nah itu bisa melihat gitu. Bisa melihat, kita akan mulai dari Insya Allah kita, makanya waktu itu saya pesan untuk beli bukunya yang di jilid satu aja. Karena ada beberapa jilid, jadi kita fokus ke jilid satu aja. Jilid satu yang warnanya seperti ini ya. Nah, di sini itu yang akan kita fokus memang dari surat Al-Fatihah. Nah, karena di jilid satu ini yang ada, kita mulai dari Al-Fatihah. Karena ini yang paling, istilahnya yang paling utama gitu. Kita akan mulai dari surat Al-Fatihah. Karena ini yang setiap hari kita baca di sholat kita gitu. Dan mungkin kita akan belajar nanti ketika sudah belajar, kita akan belajar bareng juga sama anak kita gitu dari mulai Al-Fatihah gitu. Paling tidak ketika anak kita baca kita bisa mengkoreksi, oh ini kurang gitu. Ini ada dikit gitu, seperti itu. Ya, mungkin kita mulai saja ya. Kita mulai dari buka Al-Fatihah. Dan untuk sistemnya gitu ya. Ini bentuknya namanya kalau di pondok kami itu namanya sistem sorogan gitu. Jadi kita belajar bareng, ya kita baca per kata sesuai dengan tajwid. Nah, nanti kita baca bareng-bareng. Nanti saya baca dan para ayah juga ikut. Nah, setelah itu nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya, sebelum kita mulai melanjutkan ke ayat yang baru, nanti para ayah akan baca di ayat yang sebelumnya. Jadi seperti itu. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan mulai ada istilahnya biar kegiatan ini aktif. Nah, nanti kita akan menjelaskan saya akan bertanya gitu ke para ayah per perkata gitu sesuai dengan potongan-potongan yang di dalam Al-Qur'an itu. Maksudnya saya akan bertanya dari segi kedudukan kalimat gitu. Maksudnya kita akan mendeskripsikan perkata. Nah, itu nanti dari segi nahunya di situ. Seperti itu. Itu biar lebih lebih mantap gitu. Jadi langsung saja kita mulai di Al-Quran dulu, ya, di tafsir yang ini dulu. Mulai dari surat Al-Fatihah ya. Mangga, mangga Pak Jaka. Kita baru mulai juga, belum mulai. Belum, belum, apa? Belum mulai, belum. Belum. Mudah-mudahan ya niat kita kali ini ya semoga bisa mendapat pahala di sisi Allah ya. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullah biman indah." Ya, tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah kemudian membaca kitab Allah dan mengkajinya dan saling belajar kecuali melainkan nazalat alaihim sakinah, akan turun kepadanya sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah akan menaungi
mereka yang sedang berkumpul itu. Wa hafathumul malaikat, dan para malaikat menaunginya, ya berkumpul, ya menaungi orang-orang yang berkumpul tadi itu. Wa dzakarahumullah fi man, dan Allah akan menyebut nama mereka, ya di orang-orang soleh-soleh terdahulu itu. Itu salah satu keutamaan, ya ketika kita berkumpul dengan Allah dan belajar mengkaji ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebutkan dalam hadis itu. Kita mulai baca dari surat Al-Fatihah ya. Mulai baca bareng gitu ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, dengan nama Allahi, lafaz Allah, Ar-Rahmani, Maha Pemurah, Ar-Rahimi, Maha Penyayang. Alhamdu, segala puji, lillahi, bagi Allah, Rabbil Alamina, Rabb semesta alam, Ar-Rahmani, Maha Pemurah, Ar-Rahimi, Maha Penyayang. Maliki, yang menguasai, Yaumiddin, hari pembalasan. Iyyaka, hanya kepada Engkaulah, na'budu, kami beribadah, wa iyyaka, dan hanya kepada Engkaulah, nasta'inu, kami memohon pertolongan. Bismi, dengan nama Allahi, lafaz Allah, Ar-Rahmani, Maha Pemurah, Ar-Rahimi, Maha Penyayang. Alhamdu, segala puji, lillahi, bagi Allah, Rabbil Alamina, Rabb semesta alam. Ar-Rahmani, Maha Pemurah, Ar-Rahimi, Maha Penyayang. Maliki, yang menguasai, Yaumiddini, hari pembalasan. Iyyaka, hanya kepada Engkaulah, na'budu, kami beribadah, wa iyyaka, dan hanya kepada Engkaulah, nasta'inu, kami memohon pertolongan. Ya. Tadi ada yang lewat ya, harus kita baca dulu. Terus setelah itu baru kita baca per ininya gitu. Ya, ya, ya kita ulang dari baca ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang kita masuk ke di kita apa ya? Di ya. Nah, ini yang pertama itu ada, nah, kalau dalam bahasa Arab, nah, yang pertama itu semua bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab itu ada namanya kalimat. Nah, jadi susunan bahasa Arab itu pasti terdiri dari kalimat. Ya, kalimat kalau dalam bahasa Arab, kalau diarti dalam bahasa Indonesia itu artinya kata. Ya, kalimat, maksudnya kalimat dalam bahasa Arab, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu artinya kata. Itu kata.
Apa? Kata? Ini ini kalimat, Pak. Oh, kalimat. Kalimat artinya jumlah. Iya, jumlah. Jadi dalam bahasa Arab, seperti semua yang dalam teks bahasa Arab, baik di dalam Al-Quran, dalam hadis, pasti semua terdiri dari kalimat. Gitu. Jadi semua. Dan kalimat itu ada tiga, terbagi ada tiga. Ada namanya isim, ada fiil, dan ada ismun, fi'lun, dan harfun. Isim itu kata benda, fi'il itu kata kerja, harfun itu huruf, kata sambung. Gitu. Kata benda, kata kerja, dan kata sambung, harf. Nah, ini sudah pasti di dalam masyarakat semua terdiri dari ini. Jadi tidak mungkin keluar dari konteks jadi kalimat. Jadi susunan kalimatnya pasti hanya tiga aja. Jadi kalau kita mengkaji bahasa Arab, nah sudah pasti terdiri dari isim, fiil, dan harfun. Isim itu artinya kata benda, fiil itu artinya kata kerja, harfun itu kata sambung, atau yang kita kenal dengan huruf. Ya, huruf. Nah, jadi untuk yang pertama itu kita harus bisa membedakan mana isim, mana fiil, dan mana huruf. Nah, kayak kita baca tadi, makanya tadi nanti ada saya nanya Pak Dery coba dijelaskan bismi. Bismi ini ada berapa kalimat gitu. Nah, atau nanti saya tanya bi, ini isim fiil huruf. Ismi isim fiil huruf. Nah, insya Allah nanti kita akan pelajari bagaimana bisa membedakan antara isim, mana fiil, dan mana harf. Nah, yang ini yang paling dasar, istilahnya yang paling dasar yang harus kita kuasai dulu sebelum yang ke selanjutnya. Jadi kalimat itu sudah pasti dari tiga ini. Ada isim, ada fiil, dan ada harfun atau huruf. Nah, kalau kita buka di halaman berikutnya, nah, di halaman berikutnya, nah di situ disebutkan tentang, nah ini tanda-tanda isim. Nah, bagaimana sih agar kita tahu kalimat ini isim? Ya, bagaimana biar kita tahu kalimat ini dikatakan isim atau kata benda tadi? Ya, bagaimana kita bisa mengetahui ini kata benda? Yang pertama, ciri yang pertama adalah tanwin. Nah, yang pertama itu yang mana tadi? Nah ini tanwin. Jadi semua yang harokat tanwin sudah pasti isim. Ya, tanwin baik itu domatain, fathatain, nasrotain, nah itu pasti isim. Itu tanda yang pertama, dia harokatnya tanwin. Kemudian yang tanda yang kedua itu didahului alif lam ma'rifah. Alif lam yang kalau kita baca contohnya al bait, al qalam, al hajar. Nah ini al yang didahului al yang ini, al yang di sini. Nah kata yang didahului al itu sudah pasti isim, kata benda. Gitu. Kemudian tanda yang selanjutnya adalah didahului oleh harful jar. Didahului harful jar. Harful jar itu apa aja? Ka, min, ila, an, ala, fi, la, bi, ma'a. Nah, berubah enggak ya. Itu masih ada perbedaan situ. Jadi kita nggak ambil berubah. Ya. Nah, jadi semua kata yang didahului harfu jar itu bi, kaf, min, ila, an, ala, fi, li, bi, ma. Contohnya bi tadi yang kita baca ismi. Berarti ismi itu harfu isim. Kenapa? Karena didahului oleh harfu jar bi. Seperti itu. Terus alhamdulillahi. Alhamdu isim, tandanya ada alif lam. Nah, kemudian lillahi,
Lillahi juga isim karena dilalui ujar li. Ya. Nah, jadi di situ nanti kita akan tahu mana isim, mana fi'il dan mana harf. Jadi kita harus kita pertama ke isim dulu. Satu-satu. Kemudian yang tanda yang selanjutnya itu idhofah. Ini memang agak susah. Yang Raya harus tahu bahwasanya idhofah itu termasuk tanda isim. Nggak harus kita tahu dulu sekarang. Karena ini agak kalau dipaksa sekarang agak susah gitu. Gitu. Ya, yang penting hanya tahu aja dulu gitu. Idhofah itu artinya adalah apa? Isim, isim plus isim gitu. Iya. Makanya di situ isim plus isim. Nah, jadi memang kalau sekarang agak susah gitu. Ya, agak susah. Tapi yang harus Pak Raya tahu dulu bahwasanya idhofah itu artinya adalah isim plus isim. Nanti insya Allah dengan sendirinya kita akan, Pak Raya juga akan tahu sendiri nanti dengan berjalannya waktu gitu, dengan sering kita apa mengkaji, mengkaji nanti yang tadi, nanti akan oh ternyata idhofah ini yang ini gitu. Kalau yang ini kan gampang ya, kita bisa tahu dengan jelas gitu, tanwin jelas, alif lam jelas, didahului harfu jar, didahului harfu jar jelas. Nah kalau ini agak susah gitu, kita belum tahu isim yang pertama itu tandanya apa gitu. Kalau ada tanda yang lain ini, kita akan tahu, oh ini isim. Masalahnya kalau dia seperti ini, Baitullah, kita kan nggak tahu. Nah ini nih, bait bait ini juga isim, Allah, lafaz Allah juga isim. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ba'da harfu nida. Nah, ba'da harfu nida. Didahului harfu nida. Harfu nida itu huruf yang dikhususkan untuk nida panggilan. Wahai, gitu. Ya, ya itu artinya wahai. Ya Rob, gitu. Ya kaum, ya Ahmad, artinya wahai. Itu nida, harfu nida. Nah, jadi kalimat yang di dalam harfu nida sudah pasti isim. Karena dia nggak akan masuk ke kata kerja. Jadi tanda ini dikhususkan untuk isim, kata benda. Jadi dia nggak mungkin masuk ke kalimat yang lain. Makanya kita langsung tahu ini isim. Kemudian yang selanjutnya itu isim alam. Nah, isim yang selanjutnya itu tanpa tanda pun kita tahu. Dari nama itu apa saja isim alam? Nama, nama orang, nama-nama daerah. Nah, itu adalah isim alam. Kayak nama orang kayak di kita Indonesia Haji, Budi, nah, itu semua isi malam gitu. Namanya isi malam. Atau Bogor, Jakarta, itu juga isim. Karena mereka itu ada termasuk kategori isim malam. Kemudian yang selanjutnya dia sudah punya nama sendiri, sudah punya nama langsung gitu. Isim isyarah. Nah, kata tunjuk. Ini itu gitu. Itu isim isyarah hada, hadihi, zalika, tilka, haula, ulaika. Kemudian yang selanjutnya adalah isim domir. Sebenarnya kalau yang ketiga ini, nah, yang ke bawah, nah, yang ke bawah ini, ya, tanpa tanda pun kita sudah tahu, karena dia namanya sudah isim gitu. Jadi yang ini nih kita tanpa melihat tanda yang tadi di atas dia nggak pakai tanda, karena memang nama aslinya sudah isim. Kalau yang di atas dia nggak belum punya nama, kayak misalkan yang ini kitab, dia kan nggak punya nama kan. Kalau ini sudah dia namanya memang sudah isim. Huwa isim isim domir, huma isim domir, isim domir. Jadi namanya sudah menunjukkan kalau itu isim. Kalau yang ini belum ada namanya, hanya kitab. Maka kalau kita mau tahu
dia ini isim fi'il huruf harus menggunakan tanda yang tadi. Nah, itu bedanya yang di bawah ini. Kemudian juga tanda yang yang terakhir, tanda yang terakhir adalah tak marbutoh. Tak marbutoh, tak yang bulat. Yang itu isim mausul. Ini juga sudah punya nama. Pokoknya yang empat ini, ya, dia namanya sudah isim. Jadi kita nggak usah lihat tandanya lagi gitu. Jadi dia nggak pakai tanda. Ya, tapi dia memang bentuknya sudah seperti itu. Ya, sudah seperti itu. Alladzi, allati, alladzina, allati, man, man, kemudian ma. Ya, ya ini yang kata. Jadi nanti, nah, nanti di pertemuan berikutnya nanti saya akan nanya gitu. Kita akan tanya, contoh misalnya Pak Jaka misalkan, Ar-Rahman isim fi'il huruf. Pak Jaka bilang isim, tandanya apa? Alif lam. Nah, seperti itu. Seperti itu. Jadi seperti itu nanti di pertemuan berikutnya kita seperti itu. Dan nanti akan bertambah dia. Jadi setiap pertemuan akan semakin panjang. Iya, pertanyaan apa jawabannya semakin panjang. Ya, jawabannya semakin panjang. Ini kan masih dasar. Jadi kita isim fil huruf ini mungkin bisa 2 bulan, 3 bulan. Isim fil huruf, isim fil huruf dulu. Iya, itu bisa bisa 3 bulan. Biar benar-benar mantap gitu. Nah, baru setelah itu baru kita naik lagi nambah jawabannya. Jadi ini jawaban yang pertama banget. Jadi jawabannya itu bisa lebih panjang daripada ini. Gitu. Iya, iya istilahnya kalau pembelajaran ini dasarnya itu memang dasar itu kalau biasa kalau dengan santri, kalau dia kayak masuk pertemuan sekarang, dia harus ngejar gitu. Kalau nggak ketinggalan, semakin lama dia nggak masuk, semakin ketinggalan. Istilahnya dia nggak ikut dari pondasi, tiba-tiba dia naik udah lantai 2 gitu. Dia nggak tahu alurnya, bingung dia nanti jalannya ke atas. Iya bisa nyasar gitu. Nah, itu. Nah ini, oh ya, ya harus ujar. Iya, ah, sebenarnya tanpa dihafal juga bisa. Sering kalau konteksnya ya, kalau bahasa Arab, ya itu. Kalau bahasa Arab biasanya kalau sama santri, kalau kita dengar kalimat menghafal, itu biasanya orang udah langsung mumet gitu kan. Hafal. Jadi saya biasa ke santri, jangan dihafal gitu. Salah kalau kalian hafal gitu. Ya, harus sering dibaca aja. Nanti dengan sendirinya kalian hafal. Nah, kalau dibilang dari awal hafal, biasanya yang nggak suka hafal, dia udah nggak mau gitu. Ya, kata sambung. Ya, min itu artinya dari, ila itu ke, an itu juga tentang, tentang, ala atas, fi di, li kepunyaan untuk, di dengan, ma'a bersama, rubah-rubah. Rubah ini ada yang mengatakan dia bukan huruf jar gitu. Jadi makanya kita nggak ngambil tadi, makanya saya nggak sebutkan kan. Dia kata sambung yang rubah itu diartikan seperti. Ya, seperti. Ya, harf aja. Nah, harf ini. Jadi harf itu enggak. Jadi
ketika kita pelajari isim fiil, nanti ada harf di situ. Kayak misalnya ini tanda isim, huruf jar. Nah, ini berarti huruf. Ini salah satu bentuk huruf ini. Jadi ketika kita bilang min, isim fiil huruf. Huruf. Huruf apa? Huruf jar. Gitu. Ya, huruf jar. Kayak kita kembali ke ini ya, yang ayat yang pertama, bismi. Nah, jadi nanti kita kita apa? Kalau ketika belajar itu kita mendeskripsikan kalimat. Bi, isim fil huruf, huruf apaan? Huruf jar. Jadi nanti kan saya nanya, Pak Dery misalnya, bi isim fil huruf, Pak Dery huruf, huruf apa? Pak Dery jawab lagi huruf jar. Oke, ya. Terus isim, ya, kalimat ismi, isim fil huruf, isim. Tandanya didahului harfu jar. Jadi kalau harf sendiri yang tadi apa kalimat dia nggak ada tandanya gitu. Karena dia akan dengan sendiri kita akan karena memang dia biasanya bentuknya apa? Jumlahnya terbatas gitu. Jumlahnya terbatas. Jadi tidak seperti dia nggak ada tanda yang khusus yang spesifik kayak isim dan fiil nggak. Dia hanya nama aja kayak seperti ini. Isim domir ya hanya ini aja. Nggak ada yang huruf harfu jar juga ya itu aja. Nah, ya, nah ini ada harfu-harfu yang lain. Ini. Ya, jadi memang harf dia nggak terlalu banyak. Harf itu tidak terlalu banyak. Ya, dia tetap huruf. Ya. Jadi ketika ada suatu kalimat yang didahului oleh harf jar, maka kalimat itu isim. Kalau ada kata. Balik. Ya, jadi kalau ada kata yang didahului dengan harf jar, maka itu sudah pasti isim. Ah, isim. Bukan, bukan. Ba'da. Ba'da itu artinya setelah harf jar, isim. Itu dengan ba'da harfun nida. Setelah huruf nida, pas depannya isim. Ya, setelah huruf. Atau kalau kita ambil ininya, didahului. Didahului oleh harfu nida. Didahului dengan huruf jar. Ya, hmm. hanya dua. Hanya dua ini aja. Dua huruf ini yang hanya akan masuk di kata benda. Ya. Kalau huruf-huruf yang lain, nanti dia khususnya ke kata kerja, ke fiil. Ya. Jadi kalau kita ketemu ada kalimat ini dalam Al-Quran, ah, ya, min ila an ala fi li fi ma'a, pasti di depannya itu kata benda itu atau isim. Begitu juga dengan iya. Ya ini kan banyak ya. Ya Abdullah, ya Rabbil Alamin. Nah, setelah ya itu kata benda. Ya, setelah huruf ya isim. Ya, jadi tanda. Nah, setelah tanda isim yang terakhir yang tadi di bawah, tak marbutoh. Sudah pasti isim, tak marbutoh. Tak bulat. Hah? Hamzah.
Ya, kitabah Hamzah, Aisyah. Ya kalau Aisyah kan sudah nama orang ya. Gitu. Ya kitabah, akibah, apalagi ya familiar ya. Ya, sholah, sholah. Tak marbuto sendiri ini, tak tak marbuto ini artinya sebenarnya arti bahasa Arab ini. Marbuto itu kan dari kalimat robato, yarbitu. Artinya mengikat, ikat. Jadi enggak, jadi taknya marbuto itu tak yang keikat. Jadi kesambung dia talinya. Nah, ada nggak yang nggak kesambung? Ada, namanya tamak tuha. Tamak tuha itu yang kebuka. Makanya dinamakan maftuh, artinya terbuka. Hah? Ya, tak, tak sukun. Ya, itu udah tak yang apa? Kitab. Nah, tulisan kitab ada nggak di sini? Oh, nggak ada. Nah, ini nih, tak yang ini. Nah, ini tak maftuha. Nah, ini baitu. Jadi maftu itu dari kalimat fatah. Fatah itu artinya membuka. Artinya ikatannya kebuka gitu. Ya. Jadi artinya marbuto sendiri itu artinya keikat gitu. Maksudnya tulisannya kesambung. Jadi bulat, tak bulat gitu. Nah, orang bilang tak bulat kan. Jadi marbuto sendiri itu dari bahasa Arab gitu. Kalau yang biasanya yang jaga perbatas orang yang biasa jaga apa? Perbatasan biasanya kan dinamakan ribat. Yang mereka mengikat diri mereka di sana gitu. Ya ribat, ribat. Oh, pakai to itu. Ya. Enggak dari kalimat robato tadi. Robato. Jadi dinamakan tak marbuto. Marbuto itu sendiri dari bahasa Arab. Robato, IRB itu artinya mengikat gitu. Ya. Jadi kenapa dinamakan tak yang kayak gini marbuto? Ya karena garisannya sambung keikat gitu antara satu. Kalau yang nggak keikat namanya maftuha, kebuka. Nah, jadi ini tanda-tanda isim. Jadi dengan tanda ini kita akan tahu kalau kalimat ini atau kata ini adalah kata benda. Nggak mungkin nggak ada. Dia pasti hanya dengan tanda ini saja. Dan kalau yang ini isim alam, isim isyarah, isim dhamir, isim mausul, ini nggak usah pakai tanda karena namanya sendiri sudah menunjukkan ini adalah kata benda. Jadi tanpa tanda pun kita akan tahu. Tanpa tanda pun kita akan tahu. Kalau nanti kalau sering kita apa? Sering ditanya-tanya, nanti akan sendirinya tahu. Ya. Itu ya. Tuh. Ya sama seperti kita Al-Fatihah ya. Kita nggak pernah hafal Al-Fatihah kan? Gitu. Ya karena kita sering baca gitu. Sering dengar, sering baca. Nah ini juga nanti. Jadi kalau sering kita tanya, sering nanya, sering tanya, nanti akan sendiri kita kalau tahu gitu. Oh ini isi mausul, ini isi syarah gitu. Seperti itu. Itu ada yang bertanya? Oh, enggak. Oh, iya. Terus selanjutnya, terus sekarang. Oh, masih ada waktu lagi. Ada pertanyaan lagi nggak?
Ah, iya, iya. Alif lam ma'rifah namanya. Ya. Atau cukup alif lam aja juga cukup gitu. Alif lam aja sudah cukup. Nah, kayak kalau kita lihat yang di sini di buku ini, nah di ayat di atas itu kan ada tulisan suratul Fatihah. Suratul. Nah, itu idofah yang tadi tanda isim yang idofah tadi. Cuman kan kita nggak akan tahu. Kalau Al-Fatihah kita tahu itu adalah isim. Tandanya apa? Al-Fatihah, alif lam. Tapi kalau surah kita nggak akan tahu gitu loh. Susah. Makanya tadi saya bilang kalau idofah kita belum sampai jangan dulu masuk gitu. Kecuali kalau di depan surah itu ada tanda yang tadi kita baca. Tapi suratul Fatihah ini surah itu isim. Ya, isim. Iya, surah itu sendiri isim tandanya idofah. Cuman cuman kalau iya tamar mutlak termasuk gitu. Nah, ini bentuk bentuk idofah seperti ini. Isim plus isim. Jadi dia tandanya bisa dua. Tanda yang surah pertama ada tamar butoh, tanda yang kedua adalah dia sebagai idofah. Enggak, dia sebagai yang idofah tadi. Ya, nah, ya. Jadi idofah itu kan, kalau bisa dibalik lagi nggak Pak dari yang tadi? Nah, nah, idofah itu dia terdiri dari dua kalimat kan, isim plus isim. Kalimat ya, kata yang pertama itu namanya mudhof, istilahnya. Kata yang kedua namanya mudhofun ilaih. Yang tamar butoh mudhof. Hmm. Yang al-fatihah mudhofun ilaih. Nah, kayak seperti ini. Baitullah. Bait kita nggak akan tahu nih. Dia nggak ada tanda isim di sini. Tanwin nggak ada. Alif lam nggak ada. Pada harfu jar nggak ada. Pada harfu nida nggak ada. Maka akan agak lumayan susah kita ini apa gitu. Mungkin orang akan jawab ini fiil atau ini huruf. Padahal ini adalah isim. Gitu. Makanya rada-rada apa? Agak-agak susah dikit gitu kalau untuk idofa ini. Iya agak abu. Cuman kalau mudhof ilaihnya agak mudah. Menentukan mudhof ilaih yang kalimat keduanya mudah. Kalau dia isim kenapa? Sudah ada tandanya. Ada alif lam. Yang ini juga ada alif lam. Ada tamar butoh. Seperti itu. Jadi kalau mudhof ilaihnya lebih mudah kalau kita mau tahu itu isim, fiil atau huruf gitu. Cuma yang mudhofnya itu yang agak rada-rada. Kecuali kalau tanda-tanda ini ada di depannya. Maka kita akan tahu bahwa itu adalah isim. Ya, nah, ya bahwa itu susah gitu. Karena dia nggak ada tandanya kan, nggak ada tanda dia. Nah, ada oh, surah tuh isim, tandanya apa? Ada tamar butoh. Iya, untuk sementara saya jawabnya selalu dulu. Nah, biar mudah gitu. Karena nanti ada beberapa kalimat yang dia nggak nerima alif lam gitu. Ya, ya itu 17. Iya, saya
Makanya soalnya bahasa kita itu bahasa serapan gitu. Bahasa Indonesia itu banyak bahasa serapan gitu. Iya, kursi, terus DPR, MPR itu kan semua bahasa Arab itu. Singkatan DPR, MPR itu semua bahasa Arab itu. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat itu bahasa Arab itu. Dewan itu kan diwan, perwakilan wakil. Ya, wakil itu bahasa Arab. Wakil, artinya wakil gitu. Wakil itu artinya wakil. Rakyat dari rukyat. Itu dia MPR, majelis. Majelis ya majelis bahasa Arab gitu. Tempat tempat orang duduk, tempatnya orang-orang duduk. Bahasa Indonesia banyak bahasa serapan gitu. Serapan bahasa, lebih banyak bahasa serapan bahasa Arab gitu. Jadi mau 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 ngakuin nggak ngakuin tetap Indonesia itu yang sudah banyak ini dengan bahasa Arab gitu. Mau kita tes yang tadi yang kita baca? Oh ya. Ah, kamar butuh. Ya, bisa lebih dari satu tanda. Bisa, bisa lebih dari satu tanda. Bisa dua, bisa tiga. Ya, bisa dua, bisa tiga. Kalau misalkan di sini fil jannah, berarti ada tiga tanda itu. Fil jannah. Kalau misalkan di depan al jannah ini ada fi, fil jannah. Berarti ada tiga tandanya. Ada harfu jar, ada alif lam, ada tak marbutoh. Nah, fi, harfu jar. Karena ada biasa kita dengar di Al-Quran fil jannah. Yang mana? Oh, enggak. Dia tetap kayak gitu. Iya, satu kata. Artinya di. Jadi fil jannah itu artinya di surga. Iya, tetap. Dia nggak nyambung dia. Iya, fil. Kalau kalau ada alif lam berarti bacanya fil. Iya, iya, fil jannah. Fil jannah. Kecuali kalau di depannya nggak ada alif lam. Fi jannah. Enggak sama aja di surga juga gitu. Ya, harfu jar sama tak marbutah. Harful jar. Harful harful jar. Jadi kita ulangannya itu tadi. Tiap pertemuannya ditanya. Itu yang memudahkan kita praktek di situ. Makanya nanti kalau pertemuan berikutnya masing-masing baca nih yang tadi. Satu orang baca yang tadi yang kita baca. Setelah itu mulai nanti saya tanya gitu. Di isim bil huruf, ismi isim bil huruf, Allahi isim bil huruf, gitu. Ar-Rahmani isim bil huruf, Ar-Rahimi isim bil huruf. Baru seperti itu aja pertanyaannya. Nah, nanti kalau sudah panjang itu sudah kayak kita mendeskripsikan kata. Kalau jawabannya panjang nanti kita mendeskripsikan. Jadi tujuannya di situ nanti apa waktu yang terakhirnya kita bisa mendeskripsikan kata ini. Ya, bisa banyak. Di harfu jar mabniun ala kasri. La mahala lahu min al-i'rab. Ismi isim majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Terus itu panjang itu.
Nah itu panjangnya, ya itu contohnya. Ya itu pun kita mulai tambahnya juga bertahap kok, nggak langsung panjang tadi nggak. Hmm. Nah kalau dasarnya ini udah mantap, yang tadi isi fitur isi fitur, pokoknya ini dulu kita. Soalnya nanti yang tadi tambah itu lebih mudah, yang panjang itu mudah banget gitu. Bahkan yang panjang itu nggak butuh sampai berbulan-bulan, fondasinya udah ada. Gitu. Ya, tidak sambung-sambungin aja gitu. Nah, nanti ketika kita ngaji pun kita akan tahu, oh ini kata kerja, ini kata benda, ini kata sambung. Oh ini artinya, jadi dengan sendiri kita akan langsung tahu, memahami bahasa Arab tanpa melihat terjemahan gitu. Jadi, kayak kadang-kadang kalau anak-anak di pesantren, kalau mereka store, kalau mereka lupa, biasanya temannya ngasih tahu bahasa Indonesianya gitu. Apabila, oh iya, tidak. Nggak ngasih tahu ayatnya gitu, nggak. Tuh. Jadi itu enaknya nanti kayak gitu gitu. Ketika dia lagi store kasih tasbih ke temannya, dia lupa nih apa ya kata kunci awalnya itu. Langsung disebutin aja bahasa Indonesia. Udah langsung jalan aja gitu. Ah, ya, ya, gitu. Iya, seperti itu. Sama. Kayak gitu. Sebenarnya semua bahasa sih sama. Mana memang dasarnya itu memang biasanya susah, agak lama kalau dasar itu. Ya, dasar. Itu pentingnya, penting banget itu dasar itu. Nah, kalau dasar itu benar-benar mantap, nah nanti kesananya itu lebih mudah, lebih mudah. Makanya kalau di santri kita nggak ini, nggak boleh santri nggak boleh pakai yang kayak gini. Mereka pakai yang Al-Quran nggak ada terjemahan, nggak ada terjemahan. Nggak, maksudnya Al-Quran yang biasa, yang nggak ada terjemahan. Jadi nanti ketika pertemuan mereka baca, tapi mereka sebutkan terjemahannya juga, tapi nggak ada di sini gitu. Nah nanti ketika orang imam ketika baca surat apapun kita ngerti ini. Jadi enak gitu. Nah, ya itu wasilah khusyuk itu dengan bahasa Arab. Kayak kadang-kadang ini ya, kalau imam kayak khotib Jumat, beberapa khotib Jumat kita akan tahu gitu. Kan kadang-kadang orang amin-amin aja gitu. Kadang-kadang ada imam yang dia doain untuk diri dia sendiri gitu. Bukan doa untuk doa, bukan untuk jamaah. Kadang-kadang dia ada bangunan lapasnya untuk diri sendiri. Ini imam doanya untuk diri sendiri nih. Iya. Nah, itu akan kalau dengan bahasa Arab kita akan tahu gitu. Kalau jadi kita akan tahu dia doain untuk diri sendiri atau doa untuk kita semua gitu. Iya, seperti itu. Itu biari itu juga diantaranya manfaatnya seperti itu. Jadi ketika orang doa pun kita tahu ini, oh dia doanya untuk semua nih gitu. Jangan sampai dia doanya untuk diri sendiri, jamaah amin kan gitu. Maksudnya yang ini mereka nggak dapat apa-apa. Ya walaupun dapat juga ya. Maksudnya barang siapa yang mengatakan amin, gitu, mereka juga dapat juga gitu. Ya cara dianya buat dia sendiri.
Ah, iya boleh sendiri gitu. Bodoh bana. Nah, nah, itu kalau kita paham, jadi enak kan? Jadi nggak hanya karena bahasa Arab kita aminkan aja. Iya, kadang-kadang kadang-kadang juga gitu. Nah, kalau komentator bahasa Arab itu bahasa Arabnya udah cepat banget itu. Istilahnya itu yang udah advance gitu. Tapi kalau belajar kita akan tahu gitu, akan tahu. Iya, nggak ngerti itu. Iya, jadi itu saja. Ya walaupun di sana juga mereka para penjual sudah belajar bahasa Indonesia juga kan, karena apa sih konsumennya lebih orang Indonesia lebih banyak konsumen banyak. Jadi kata penjualnya saya harus belajar bahasa Indonesia gitu, biar saya bisa narik narik konsumen gitu. Jadi mereka yang belajar sendiri bahasa Indonesia. Cuman ya kita kalau diberi kesempatan ke sana ya bisa lebih banyak manfaat kalau kita bisa belajar bahasa Arab gitu. Kalau punya bahasa Arab kita lebih banyak banyak manfaatnya juga gitu. Banyak banget. Saya pernah ada beberapa jemaah mereka minta belajar bahasa Arab. Saya belajar bahasa Arab. Mau ngapain Pak gitu? Mau kerja atau mau ngapain? Oh mau persiapan umroh. Apaan gitu? 2 bulan lagi. Oh iya, mau 2 bulan lagi. Paling kita hanya belajarnya seperti ini. Jadi saya hanya buat teks percakapan biasa aja. Nah ini saya kasih Bapak. Gitu. Karena kalau kita belajar di teks, nggak bisa gitu. Kalau hanya 2 bulan, itu nggak bisa gitu. Jadi langsung kayak ke tujuannya aja gitu. Percakapan sehari-hari aja gitu. Nah, ya kita juga ada tambahan juga ya. Tinggal berapa menit lagi ya? Oh, udah menit. Nah, nanti kita ada tambahan untuk bahasa Arab gitu. Jadi nanti setiap pertemuan saya akan bertanya, kaifa halukum gitu. Ya, kaifa halukum. Nah, jawabannya bi khair walhamdulillah. Ya, khair walhamdulillah. Itu kalau dalam bahasa Inggris biasanya kan baru bagaimana kabar kalian? Gitu. Alhamdulillah. Kaifa halukum. Ya, nanti saya kirim teksnya itu. Ya, nanti nanya juga, wa kaifa halukum ya Ustaz? Gitu. Nah, dan kalau guru bahasa Inggris kan, oh, how are you today? I'm fine. I'm fine. And you? Nah, itu kalimat itu yang harus kita ini dulu ulang-ulang terus gitu. Ya, kayak falukum dulu. Ini sama gitu. Nah, ini juga kalau bisa digunakan gitu. Kalau untuk Pak Dery, Pak Sidik, Pak Jaka kalau ketemu di sini langsung dipraktekkan gitu. Kayak falukum. Ya. Saya jadi assalamualaikum kayak falukum gitu. Atau ketemu Ustaz Indra atau Ustaz Sofwan bisa nanya kayak falukum gitu. Biar biar langsung dipraktek gitu. Jadi nggak usah banyak-banyak kosakata dulu. Itu aja dulu. Ya, dikit-dikit. Nah, soalnya di Pondok Aro itu ada itu supir dia. Ini supir dia nggak pernah belajar gitu. Hanya karena sering diajak ngobrol. Kan kalau supir kan dia sering bawa jemput penumpang dari ini kan. Ada syekh dari bandara dia jemput. Nah, jadi dalam perjalanan kan diajak ngobrol dikit-dikit. Pinter dia. Tapi kalau disuruh nulis dia nggak bisa gitu. Nulis bahasa Arab dia nggak bisa. Karena dia nggak belajar nulisnya gitu. Dia hanya belajar nah, dengar aja. Jadi dia bisa ngomong aja gitu. Ngomongnya bisa. Tapi dia disuruh tulis yang dia lafaz, dia ngomongin, nggak bisa gitu. Nah, makanya kita tambah juga di situnya untuk pelafalannya gitu. Ya kita mulai dengan kaifa halukum? Alhamdulillah khair. Wa kaifa haluk ya Ustaz? Alhamdulillah khair. Ya, mungkin itu saja.
Ya, biar nggak terlalu banyak gitu. Jadi untuk kata kerja, untuk fiil kita insya Allah di pertemuan selanjutnya. Biar kita, seperti itu. Tapi bisa, nggak apa-apa, bisa juga. Gitu. Oh bisa, oh ya. Siap. Nah, nah, mungkin dengan dari kita Bismi. Ya, di isim fiil huruf di di ya maksudnya enggak maksudnya saya nanya gitu di isim fiil atau huruf di di lapas di sendiri. Nah, harf huruf ya di harf harf jar ya. Ya ismi ya kita nanti bacanya kayak gitu. Nah, harf jar. Lafaz Allah Allahi isim tandanya alif lam. Ar-Rahmani tandanya ya alif lam. Ar-Rahimi isim alif lam. Jadi alif lam itu kan ada dulu alif lam. Ada alif lam syamsiyah, ada alif lam qamariyah. Jadi nggak selamanya dibaca al. Kalau ini kan alif lam syamsiyah. Makanya Ar-Rahman. Jadi kita nggak akan dengar al al Rahman. Enggak. Jadi itu al. Terus alhamdu isim bil huruf isim. Tandanya alif lam. Lillahi li harf harf jar. Allahi isim. Diroleh harf jar. Enggak, enggak. Ya, satu aja. Enggak. Robbi, nah ini Robbil Alamin, itu idhofah. Kalau kita nggak tahu kan Robbi, nah jadi langsung saja Al-Alamina, al ah, al isim alif lam. Enggak. Alif lam juga idhofah juga. Cuman kalau yang kita tahu kan itu ada alif lam. Kalau kita nggak tahu Robbi itu isim. Kan Robbi kan kita nggak tahu tuh, nggak ada tandanya. Ya, 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 ya. Terus Ar-Rahman, ya, sama. Isim alif lam. Nah, Maliki ini ya, iya dia isim juga gitu. Nah, isim. Dia kalau kita bilang bukan namanya itu ada. Ya, kata sifat itu masuk kategori isim. Kata sifat. Kata sifat itu masuk ke kata benda, masuk ke isim. Ya, bukan nama Allah, penguasa. Yaumi juga isim, ad-din alif lam. Ya, jangan lanjut. Belum, belum bisa gitu. Belum nyampe gitu. Nah, loh. Karena kita nggak akan tahu karena nggak ada itu tadi. Kayak idofa itu kita nggak akan tahu gitu. Yang mudofnya itu dia nggak akan tanda.
Tapi kalau nggak kelihatan, tapi mudhof ilaih ini sudah ada tandanya. Kayak adin, nah itu ini kan mudhof ilaih kan? Adin jelas kita gampang, udah ada tanda gitu. Ada alif lam, jadi kita tahu itu isim. Makanya tadi yang itu kita agak ini dulu gitu. Maksudnya kita akan merabanya dikit-dikit gitu. Nah ini kalau iya karena bodoh udah sampai sini. Nah, iya karena bodoh dia belum ada. Nah yang paling mudah kalau untuk harf, biasanya ciri-ciri harf itu biasanya hanya satu, ya. Jumlah hurufnya yang satu. Itu sudah pasti harf gitu. Tapi nggak semuanya. Tapi yang harus kita tahu aja dulu, harf itu biasanya jumlahnya hanya satu. Biasa kalau udah satu huruf, hanya ada satu huruf, itu sudah pasti huruf. Kayak contoh ini, wah, ini harf. Nah, maksud kita kan belum tahu, belum ada tanda ya. Nah, tandanya tadi itu. Nah, ini dia hanya satu. Wah, harf. Iya, beri sendiri. Wah, harf. Karena kalau sudah dua atau tiga, itu sudah ada terkontaminasi antara kata benda atau kata kerja. Tapi kalau hanya satu kata, satu huruf aja, itu nggak mungkin kata benda atau kata kerja. Sudah pasti harf. Itu iya, iya, bukan. Ini nanti sudah masuk ke kata kerja nanti. Nah, budu, nasta'inu. Ya, kata kerja. Ya, ada iya sama ya, ketemu ya plus ya gitu. Artinya iya. Jadi dibaca iya. Iya-nya ada dua di situ. Iya ya. Ada ya yang kata ganti ke saya. Artinya ke saya gitu. Kata ganti yang saya. Kayak tadi apa? Kolbi sabit, kolbi itu kan ada ya-nya kan. Nah, ini sini juga ada ya-nya gitu. Tapi ya-nya karena dua jadi diganti jadi ya. Fail. Cukup berarti ya? Ya. Alhamdulillah, benar sudah selesai untuk pertemuan kali ini. Itu dengan kita materi kali ini tentang kata benda, ya, isim dan tanda-tanda isim tadi kita sudah tahu semua. Kemudian ketika kita buka Al-Quran, ngaji, kita sambil ini juga. Oh ini kata benda, oh ini isim, kata kata benda, tandanya ini tandanya. Itu salah satu bentuk kita istilahnya mengulang situ. Jadi ketika kita baca kita juga sambil ini juga. Oh ini kata benda, ini tanda ini, tanda ini, tanda ini. Ini sambil ngulang. Oh ya, berarti nanti se- ketika nanti dua hari sebelum Amin 2 ya, nanti saya ngirim ayatnya di ini di grup, ya, saya ngirim ayatnya di grup, nanti silakan dicari, sebutkan maksudnya dikeluarkan dari ayat itu isimnya, terserah seberapa mungkin, gitu, seberapa banyak mungkin, ya. Tinggal saya sebutkan misalkan Pak Dery ayat ini, Pak Jaka ayat ini, ya beda-beda gitu. Ya. Jadi nanti tinggal nanti Pak Dery baca ayatnya kan. Ayat ini isimnya ini, tandanya ini
isimnya ini, tandanya ini, isimnya ini tandanya seperti itu. Kayak gitu. Ah, oh, siap. Nah, jadi biar lebih mantap lagi. Makanya untuk biar latih biar latih mandiri lebih mudah tadi. Ya ketika ayah nanti di rumah baca Al-Quran atau sama anak lagi meroja apa yang tilawatinya, sambil lihat, oh ini isim nih, udah tahu nih tak ada tandanya, oh ini isim ada tandanya gitu. Pokoknya fokus ke isim aja dulu, jangan fokus ke yang lain. Kita fokus ke kata benda aja dulu. Gak usah fokus ke fiil, udah biar nanti fiilnya gitu. Kata kerja, kalau yang nggak tahu nggak usah gitu. Karena kita fokus ke isim, tanda-tanda yang tadi. Ya, itu aja ya, para ya. Kita cukupkan dengan baca hamdalah dan doa tafatul majelis. Alhamdulillah. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.